kaget ketika mendengar nama Norwegia muncul di grup I. Semua langsung tertuju pada grup tersebut. Semua pasti akan menyebutnya grup neraka. Tak pernah terbayangkan bagaimana mungkin skuad dengan kondisi komposisi mengerikan seperti Perancis, Senegal, Norwegia, dan Irak akan saling menghancurkan di fase grup nanti. Grup ini bukan lagi tentang perang bintang kepagian, tapi juga pertarungan harga diri bagi para bintang. Kerasnya persaingan yang tak terelakkan pada akhirnya harus memakan korban. Siapa yang akan tumbang di fase grup ini? Prancis datang ke Piala Dunia tahun 2026 sebagai tim yang sangat diunggulkan. Prediksi dari Opta, Prancis jadi kandidat juara dengan presentase kemenangan sekitar 14%. Sangat layak jika mendapatkan Prancis menjadi kandidat juara. Di 2 edisi Piala Dunia sebelumnya saja, pasukan Didier Deschamps berhasil sampai ke babak final. Bedanya, mereka hanya gagal di edisi terakhir karena kandas dari Argentina. Les Blues datang ke Piala Dunia 2026 dengan kekuatan yang sangat menjanjikan. Siapa yang gak takut coba hadapi lini serang mereka yang diisi oleh pemain macam Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, hingga Michael Olise. Mereka juga punya pertahanan solid yang diisi pemain seperti William Saliba hingga Dayot Upamecano. Namun di luar itu banyak yang menilai bahwa lini tengah Prancis yang akan menjadi kekurangan skuad ini. Tapi apakah benar begitu? Materi lini tengah mereka sebenarnya cukup bisa diandalkan. Meski tak ada Camavinga dan Anthony Griezmann, mereka masih punya Warren Emery, Ryan Cherki, hingga Khomeini. Sang arsitek Didier Deschamps juga mantan gelandang itu tentu sudah tahu betul bagaimana meramu kekurangan lini tengahnya tersebut. Salah satu caranya adalah dengan mempertahankan formasi 4-2-3-1 yang bertumpu pada kekuatan lini tengah yang sudah dipakai sejak Euro 2016. Itulah mengapa kita sering melihat gelandang seperti Kante, Matuidi, Rabiot hingga Paul Pogba sangat solid sebagai salah satu kekuatan. Prancis memang hampir tak punya celah. Mereka datang ke Amerika dengan rekor mulus tanpa kekalahan di fase kualifikasi. Di laga persahabatan melawan tim sekelas Brazil pun mereka berhasil menang. Namun justru yang harus diperhatikan Prancis ini sering terjungkal karena masalah di luar teknis sepak bola. Kita nggak pernah tahu jika ego Mbappé semakin menjadi-jadi atau Khomeini yang tiba-tiba bentrok dengan rekan satu tim di Real Madrid. Kegagalan di Euro 2020 juga berasal dari konflik internal sebelum kompetisi. Baik itu renggangnya hubungan Mbappé dengan Giroud atau Mbappé dengan Griezmann. Selain soal non-teknis, Les Blues juga memiliki trauma. Kita masih ingat di Piala Dunia 2022, Prancis yang dipuja-puji justru kalah di laga pertama oleh Senegal. Bahkan yang lebih menyakitkan, Prancis saat itu harus puas dengan menjadi juru kunci grup. Itulah yang membuat Prancis sampai sekarang harus ekstra was-was. Lengah sedikit saja, pengalaman pahit itu bisa saja datang untuk kedua kalinya. Bukan hanya Senegal yang akan menjadi ancaman Prancis, Viking dari Norwegia bisa menjadi monster yang sangat mengerikan di grup ini. Sudah 28 tahun lamanya rakyat Norwegia menanti momen tampil di Piala Dunia. Era generasi emas mereka telah terbukti berhasil menjatuhkan para raksasa. Timnas Italia salah satu korban keperkasaan tim berjuluk Erling Haaland. Lihat juga bagaimana Alexander Sørloth yang tajam di Atletico Madrid dengan mencetak 20 gol, atau Martin Odegaard yang baru saja memimpin Arsenal mengangkat trofi Liga Inggris dan melaju ke final Liga Champions. Namun di balik melimpahnya kekuatan lini serang tersebut, justru tersimpan celah kelemahan. Lini belakang Norwegia kali ini jadi fokus perhatian. Bek seperti Christopher Ayer hingga Julian Arsman bukanlah nama mentereng. Hal itu terlihat jelas ketika mereka kena comeback dari timnas Belanda di laga persahabatan antara top skor Liga Inggris Erling Haaland versus top skor La Liga Kylian Mbappé. Bagaimanapun juga akan jadi rivalitas utama. Maka jangan sampai melewatkan laga panas ini di 27 Juni mendatang. Apalagi pertandingan ini mungkin akan jadi laga penentu siapa yang akan selamat dari fase grup. Bagi Norwegia, mereka kini hanya bisa berharap mengulang kisah kelolosan mereka dari grup Piala Dunia tahun 1998.
Tel Solbakken juga merupakan mantan punggawa Norwegia saat itu akan berjuang keras agar timnya tidak jadi korban dari panasnya grup neraka ini. Sudah seru melihat skuad Norwegia dan Prancis? Jangan lupa di grup ini masih ada Senegal. Tim dari benua Afrika ini juga tak kalah mengerikan loh materi skuadnya. Itulah mengapa mereka tergabung ke grup neraka ini tanpa rasa takut sedikit pun. Les Lions de la Teranga datang ke Piala Dunia 2026 dengan catatan mulus tanpa kalah di fase kualifikasi. Pasukan Papit Siau ini sebelumnya juga jadi juara Piala Afrika 2025, namun karena keputusan kontroversial, mereka dicabut paksa. Bahkan saking gak mau gelarnya dicabut, mereka menyimpan trofinya di pangkalan militer. Sebagai pelampiasan, mereka akan mencoba melawannya di Piala Dunia. Itulah mengapa Senegal bisa sangat menyeramkan di Amerika nanti. Sadio Mane tidak bekerja sendirian menanggung beban berat di lini serang Senegal. Dia juga akan ditopang pemain seperti Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye hingga Ismaila Sarr. Tapi yang akan jadi soal melimpahnya kekuatan lini serang ini nggak sebanding dengan kekuatan lini belakang. Terbukti di laga persahabatan melawan tim besar seperti Brazil, mereka keteteran. Ini akan jadi PR besar Papit Siau yang nggak boleh mengulangi kegagalan Senegal di Piala Dunia 2022 dengan materi back yang nggak jauh beda. Saat itu Senegal asuhan Alexis Diaps Inggris 3 gol tanpa balas di 16 besar. Dua laga awal melawan Prancis dan Norwegia akan jadi penentuan bagi nasib mereka. Satu kekalahan saja akan membuat langkah mereka tertati-tati menuju kelolosan. Menarik untuk dinanti apakah di endingnya nanti nama Sadio Mane akan lebih harum daripada Haaland dan Mbappe? Di antara 3 tim dengan materi skuad yang menakutkan terselip satu wakil dari Asia, yaitu Irak. Sudah susah payah lolos lewat jalur playoff, apisnya Irak hanya dianggap sebagai penggembira saja di grup neraka ini. Meskipun begitu, musuh timnas Indonesia di babak kualifikasi itu datang ke Amerika Serikat bukan untuk jadi pecundang, apalagi jadi korban perang. Singa Mesopotamia menolak disepelekan. Ini adalah sebuah hadiah dari penantian jutaan rakyat Irak yang sudah menunggu selama 40 tahun untuk tampil di Piala Dunia. Di atas kertas memang materi kekuatan mereka ada di bawah 3 musuhnya, tapi tim Irak punya kolektivitas dan daya juang yang tinggi. Itulah kekuatan mereka untuk bertarung di panasnya grup neraka ini. Secara komposisi, Irak hanya punya pemain kaliber Ayman Hussein yang bermain di laga Irak, Ali Jassim yang dibuang Como ke Liga Arab Saudi, hingga pemain yang baru saja meraih hat-trick juara Liga Indonesia, Frank Putro. Meski begitu, materi sederhana tersebut berhasil diracik dengan strategi bertahan kolektif ala pelatih kawakan Graham Arnold. Tak sedikit tim-tim besar yang frustasi menghadapi pertahanan solid racikan mantan pelatih Australia tersebut. Prancis, Norwegia, dan Senegal bisa saja akan menargetkan Iran dari tempat mereka mencuri poin. Namun tidak ada yang tahu dengan kekuatannya itu, Iran justru bisa membuat kejutan besar di Amerika nanti. Kita tak pernah tahu jika mereka tiba-tiba kerasukan Arab Saudi seperti di Piala Dunia edisi sebelumnya saat dengan perkasa mengalahkan Argentina. Ya, bukan tidak mungkin justru Irak inilah yang akan mengembalikan semua prediksi. Inilah yang selalu membuat grup neraka menjadi menarik. Di awal kita mungkin dengan mudah untuk menebak siapa yang akan lolos, tapi pada kenyataannya justru sering berbalik. Menurut kamu siapa yang pantas jadi korban keganasan grup neraka ini? Tulis di kolom komentar. Rockin' boots and white tee, designer on my cuff, something like a boat.